Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. 1, 2, 3, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu. Sekali lagi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah. Jesus, kami kagum akan Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
Hosana, Hosana, nyanyi Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Untuk mengalami keberhasilan, pengetahuan dan bakat saja tidaklah cukup, namun juga diperlukan kegigihan. Kegigihan akan memampukan kita untuk menaklukkan segala tantangan yang menghadang kehidupan kita. Hal ini dapat kita lihat di dalam diri seorang sosok yang bernama Pak Wang En Lin. Pak Wang merupakan seorang petani tamatan SD kelas 3 dan berasal dari desa Yushutun, Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Di tahun 2001, desa Pak Wang diterjang banjir yang bercampur dengan limbah berbahaya. Limbah yang berasal dari saluran pembuangan dari Chihua Group, sebuah perusahaan milik negara. Pak Wang mengajukan keluhan tertulis pada Biro Sumber Daya Tanah setempat. Namun mereka menolak menindaklanjuti selama Pak Wang tidak bisa memberikan bukti. Reaksi yang sama didapatnya dari instansi-instansi yang lain. Pak Wang ini pun kebingungan. Karena dia tidak mengerti hukum, sehingga dia tidak tahu undang-undang apa yang telah dilanggar pihak pabrik, serta bagaimana membuktikannya. Satu-satunya cara adalah menyewa pengacara. Tapi biaya menyewa pengacara terlampau tinggi, dan Pak Wang beserta penduduk lainnya pun tidak sanggup untuk menyediakan dananya. Untuk sekolah hukum, dia pun tidak punya biaya, apalagi pendidikan terakhir beliau hanya kelas 3 SD. Apakah dengan demikian Pak Wang menyerah? Tidak. Pak Wang justru memilih untuk belajar ilmu hukum secara otodidak. Belajar mandiri. Dia mempelajari hukum dari buku-buku yang dijual di toko buku. Karena tidak mampu membeli buku hukum, Pak Wang menyalin hal-hal penting dari buku-buku hukum yang dibacanya. Terkadang kamus ilmu hukum pun digunakan untuk memahami istilah hukum. Lama-lama, Pak Wang memahami ilmu hukum. Supaya tidak diusir dari toko buku, Pak Wang memberikan sekarung jagung kepada pemilik toko buku. Tidak tanggung-tanggung, Pak Wang menghabiskan waktu 14 tahun untuk belajar ilmu hukum secara otodidak atau belajar mandiri. Upaya Pak Wang berbuah manis. Kegigihan Pak Wang menarik perhatian sebuah lembaga bantuan hukum yang berkonsentrasi pada kasus-kasus pencemaran lingkungan. Akhirnya pada tahun 2007, mereka menawarkan advokasi gratis atau nasihat gratis kepada penduduk desa Yungjuhun ini. Setelah meneliti bencana yang terjadi dan mereka sepakat untuk membuat petisi yang akan dibawa ke pengadilan. Rupanya memang tidak mudah untuk menyeret perusahaan tersebut ke pengadilan. Pak Wang bahkan harus menerima beberapa kali kegagalan. Karena kasus yang ia ajukan kerap diabaikan oleh pengadilan setempat. Bahkan ia pernah harus menghadapi tuntutan balik. Selama 8 tahun
Ia berusaha agar kasus tersebut dapat diperkarakan di pengadilan. Hingga akhirnya, di tahun 2015, Pengadilan Distrik Anxiangqi menjatuhkan hukuman denda yang cukup besar kepada perusahaan tersebut. Memang, keberhasilan seseorang seringkali bukan ditentukan semata-mata oleh kepandaian, pengetahuan, ataupun bakat yang bersangkutan. Tidak sedikit orang yang pandai dan memiliki bakat yang luar biasa, tetapi tidak mengalami keberhasilan di dalam kehidupannya. Ada satu faktor yang seringkali dilupakan atau kurang mendapatkan perhatian, yaitu kegigihan. Ya, kegigihan, bukan pengetahuan ataupun bakat yang seringkali menjadi faktor penentu di dalam meraih keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dengan kegigihan, kita menjadi tidak mudah menyerah atau putus asa di saat kita harus menghadapi tantangan yang berat di dalam kehidupan kita. Kegigihan ini pula yang ada di dalam pikiran Kristus, sehingga kita perlu meneladaninya. Untuk itu, mari kita membaca bersama-sama Filipi pasal yang kedua, ayat ke-5 sampai ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat ke-5 sampai ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan ayat acuan bagi tema yang dibahas di gereja kita di sepanjang bulan Oktober ini, yaitu Knowing Him Better, His Mind, atau mengenal dia lebih baik, yaitu pikirannya. Dengan belajar memahami pola pikir Kristus, maka kita akan dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik. Pola pikir yang seperti apa? Paling tidak ada 5 pola pikir Kristus yang perlu kita kenal dan perlu kita teladani dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Pola pikir yang kedua adalah kerendahan hati. Yang berikutnya atau ketiga adalah rela berkorban. Yang keempat adalah ketaatan. Keempat pola pikir yang saya sebutkan tadi telah kita bahas selama 4 minggu berturut-turut. Saya sangat mendorong saudara-saudari yang belum mendengarkan uraian firman Tuhan tersebut dari tema-tema yang sangat luar biasa agar dapat mengikutinya melalui YouTube channel yang sedang saudara-saudari ikuti saat ini. Pada hari ini kita akan membahas pola pikir yang kelima dari Kristus yang perlu kita kenal dan perlu kita teladani, yaitu kegigihan. Melalui Filipi pasal kedua ayat 5-11, kita dapat melihat paling tidak 3 alasan penting mengapa kita perlu mengenal dan meneladani pola pikir Kristus yang dipenuhi dengan kegigihan. Alasan yang pertama adalah kegigihan merupakan kunci untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Salah satu ukuran dari keberhasilan adalah sejauh mana kita mampu mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Banyak orang yang senang atau suka menetapkan tujuan atau goal yang ingin dicapai. Namun dalam kenyataannya hanya beberapa orang atau sedikit orang yang mampu mencapai goal tersebut. Memang, biasanya kita senang memulai sesuatu, tapi seringkali kita tidak mampu menyelesaikannya. Kita sangat bersemangat memulai sesuatu yang baik, tetapi sayangnya acap kali kita gagal menyelesaikannya. Banyak orang yang berhenti di tengah jalan dan tidak mencapai tujuan. Bukan karena pengetahuan atau kemampuannya kurang, tetapi lebih kepada menyerah di dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah. Disinilah pentingnya setiap kita memiliki
kegigihan. Kegigihan yang timbul dari tekad yang kuat untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai ini akan menolong kita untuk mampu mengatasi tantangan seberat apapun sehingga kita akan berhasil mencapai tujuan. Hal ini kita dapat lihat di dalam pikiran Kristus seperti yang tercatat di dalam Efesus pasal kedua ayat 5 sampai yang ke-8 sebagai berikut. Efesus pasal yang kedua ayat 5 sampai ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita dapat melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus tidak mudah di dalam mencapai tujuan, yaitu di dalam melakukan kehendak Bapanya demi menebus dosa manusia. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah rela mengosongkan dirinya, menjelma menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Tidak sampai di situ. Untuk menyelesaikan tujuan yang telah ia tetapkan, maka dia dengan gigih dan tekun mengalami penderitaan, bahkan sampai akhirnya mati di kayu salib. Hal ini pula lah yang seharusnya kita miliki dan kita teladani dalam kehidupan kita. Jangan mudah menyerah. Jangan pernah berhenti ketika menghadapi tantangan yang seberat apapun di dalam perjalanan kehidupan kita. Nasihat untuk bertekun di dalam kehidupan kita ini dapat kita lihat juga di dalam Ibrani pasal ke-12 ayat 1 sampai ke-3. Ibrani pasal ke-12 ayat 1 sampai ke-3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Surat Ibrani ini ditulis, salah satu tujuannya adalah untuk menguatkan iman para jemaat yang saat itu sedang mengalami penganiayaan dan penderitaan yang hebat akibat iman mereka. Hal ini dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat 32 sampai ke-34. Di dalam situasi seperti inilah, para jemaat didorong dan dikuatkan untuk terus-menerus bertahan di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus. Di pasal ke-11, penulis kitab Ibrani pun memberikan contoh-contoh dari tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lama. Namun di akhir pasal ke-11, kita dapat melihat bahwa karena iman, banyak umat Tuhan yang mengalami penganiayaan dan penderitaan seperti yang dialami oleh jemaat Tuhan saat itu. Oleh karena itu, di pasal ke-12 seperti yang baru saja kita baca, penulis kitab Ibrani berusaha mengingatkan para jemaat yang sedang menghadapi masa sulit saat itu untuk tekun di dalam kehidupan ini sampai akhir yang diibaratkan sebagai suatu perlombaan lari. Alasannya adalah karena kita harus meneladani Tuhan Yesus. Seperti yang dituliskan di ayat 2 dan ketiga. Di mana Tuhan Yesus tekun mengabaikan kehinaan dan memikul salib. Serta tekun menghadapi para orang berdosa yang menjadi lawan dirinya. Singkat kata, kegigihan akan menolong kita untuk tetap bertahan
Meskipun kita harus menghadapi tantangan yang berat sehingga kita mampu menyelesaikan garis akhir atau tujuan yang telah kita tetapkan. Hal ini dapat kita lihat di dalam diri seorang atlet Tanzania yang bernama John Stephen Akhwari. Dalam Olimpiade tahun 1968 di Meksiko, John Stephen Akhwari memperoleh kesempatan untuk mengikuti lomba lari maraton untuk mewakili negaranya. John memang tidak memperoleh medali atau tidak menang dalam perlombaan tersebut. Tetapi namanya sampai saat ini banyak dikenal orang. Bahkan oleh negaranya, yaitu negara Tanzania, John dianugerahi medali pahlawan nasional di tahun 1983. Apa yang menyebabkan John begitu terkenal? Bahkan mendapatkan medali pahlawan nasional Tanzania? Karena kegigihannya. Di tengah perlombaan pada waktu itu, John terjatuh. Lututnya terkilir dan bahunya terluka. Meskipun mengalami cedera serius, John tetap melanjutkan lomba. Dia terseok-seok dan tertati-tati menuju garis finish. Namun John tetap melanjutkan pertandingan untuk menuju garis akhir. Padahal saat itu, pemenang lomba lari ini telah ditentukan 1 jam sebelumnya. Saat itu pun, para penonton sudah mulai beranjak pulang dari stadion. Banyak bangku stadion yang sudah mulai kosong. Akan tetapi tak berapa lama penonton yang belum pulang itu dikejutkan dengan ada pengumuman bahwa akan ada satu pelari lagi yang akan masuk stadion. Penonton kaget. Mereka mengira perlombaan sudah selesai. Tetapi mereka melihat dengan jelas saat seorang pelari memasuki stadion dengan terpincang-pincang. Masih lengkap dengan pakaian larinya serta nomor di dadanya. John masuk ke stadion dengan berlari kecil-kecil sambil terpincang dengan balutan luka di kaki kanannya. Serentak seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan. Stadion kembali bergemuruh dengan standing ovation. Mereka menghormati dengan berdiri. Mereka menyemangati John untuk terus berlari hingga garis finish. Suara dukungan disampaikan kepada John dan membuat John ini terus bersemangat hingga kemudian dia menyentuh garis finish. Dia berhasil sampai pada garis finish di saat tidak ada pelari lain lagi. Dia adalah pelari terakhir dalam perlombaan itu. Dia datang pada saat hari telah malam. Seusai menyelesaikan lomba, para media mewawancari John. Mereka bertanya, mengapa John tidak mengundurkan diri saja? Karena kakinya cedera dan sudah tidak mungkin menang. John menjawab dengan tegas demikian. My country didn't send me 5,000 miles to start the race, but they sent me 5,000 miles to finish the race. Negara saya tidak mengirim saya sejauh 9.000 kilometer hanya untuk memulai lomba, tetapi mereka mengirim saya untuk menyelesaikan perlombaan. Nama John dikenang sebagai pahlawan Olimpiade, bukan karena dia memenangkan medali emas, tetapi karena kegigihannya yang luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan, walaupun kondisi tidak mendukung. Melalui kisah John Stephen Akhwari tersebut, kita dapat belajar pentingnya kegigihan di dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Berapa banyak di antara saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini memiliki impian, goal, atau harapan yang belum terwujud? Mungkin ada di antara saudara-saudari yang pernah memiliki goal untuk berolahraga setiap hari, baik itu berupa jalan ataupun lari. Namun hanya bertahan 1-2 bulan saja dan tidak berhasil meneruskannya. Mungkin ada di antara saudara-saudari yang ingin mengubah pola makan dan menjaga berat badan. Namun dalam perjalanannya hanya bertahan 3-4 bulan. Yang lain mungkin juga ada yang memiliki kerinduan untuk bisa bangun pagi setiap hari, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Namun hanya bertahan 1-2 minggu saja dengan alasan lelah dan sibuk. Mungkin ada yang memiliki kerinduan untuk memulai usaha. Namun karena berbagai tantangan yang sulit, saudara-saudari mulai berhenti, mulai menyerah. Mungkin ada di antara saudara-saudari yang memiliki harapan untuk menyelesaikan studi. Namun berbagai rintangan baik secara internal maupun eksternal menghambat saudara-saudari, bahkan mematahkan semangat saudara-saudari untuk menyelesaikan studi saudara-saudari. Jika memang ini yang sedang dialami oleh saudara-saudari, hanya satu pesan saya, teruslah berjuang, jangan menyerah.
Kesuksesan atau keberhasilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga bagaimana kita mampu melalui proses yang tidak mudah, yang memerlukan kegigihan dan keuletan. Tidak ada jalan pintas untuk meraih keberhasilan. Tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanyalah orang yang cepat berhenti sebelum mencapai tujuan. Mari bangkitkan semangat dan tekad yang kuat untuk terus melangkah demi mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu memiliki pola pikir yang dipenuhi dengan kegigihan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah karena kegigihan di dalam melakukan kehendak Tuhan akan menolong kita untuk mengalami janji Tuhan. Saya ulangi, karena kegigihan di dalam melakukan kehendak Tuhan akan menolong kita untuk mengalami janji Tuhan. Memang untuk melakukan kehendak Tuhan tidaklah selalu mudah. Kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan, baik secara internal maupun secara eksternal. Tantangan baik yang berasal di dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Bahkan tidak jarang kita mengalami penderitaan dan kesulitan terlebih dahulu yang mungkin dapat membuat kita menyerah untuk melakukan kehendak Tuhan. Di saat seperti inilah kita memerlukan kegigihan dan ketekunan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita lihat di dalam Filipi pasal kedua ayat 8 sampai ke 11. Filipi pasal yang kedua ayat ke-8 sampai ke 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari ayat yang baru saja kita baca ini, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam melakukan kehendak Bapa, maka Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan dan kematian. Namun di balik penderitaan dan kematian tersebut, tersedia kemuliaan Allah bagi dirinya. Di ayat ke-9 dikatakan bahwa Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus menaati kehendak Bapa, yaitu harus mengalami penderitaan dan kematian demi menebus dosa manusia dan menyelamatkan mereka. Dan setelah kematiannya, dia akan dibangkitkan serta dipermuliakan. Singkat kata, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Dan untuk melalui penderitaan dan kematian, serta memperoleh kebangkitan dan kemuliaan, diperlukan kegigihan. Dengan kata lain, untuk mengalami janji Allah di dalam kehidupan kita, maka kita ini harus gigih di dalam melakukan kehendak Allah. Mengenai hal ini kita dapat melihatnya dalam Ibrani pasal ke-10 ayat 35 sampai ke 36. Ibrani pasal ke-10 ayat ke-35 sampai ke 36. Dikatakan demikian. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jika kita membaca Ibrani pasal ke-10 dari ayat ke-32, maka kita menemukan bahwa jemaat yang menerima surat Ibrani saat itu sedang mengalami tantangan yang sangat tidak mudah di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan yang hebat oleh karena iman mereka kepada Kristus. Mereka dicerca, dihina di hadapan banyak orang, dan harta mereka dirampas. Dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, penulis kitab Ibrani menguatkan mereka, yaitu mengatakan meskipun mereka kehilangan harta di dunia, jangan sampai mereka kehilangan kepercayaan. Kata kepercayaan di sini, di dalam bahasa Yunaninya, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab Perjanjian Baru, dapat diterjemahkan sebagai keberanian. Apa maksudnya kata keberanian atau kepercayaan di sini? Kata keberanian di sini dapat dipahami sebagai ungkapan sikap percaya dari orang yang beriman di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia.
Jadi meskipun mereka dalam situasi yang sulit, penulis kitab Ibrani mengingatkan agar mereka tidak kehilangan keberanian untuk mengungkapkan iman mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama mereka. Jika mereka tidak kehilangan keberanian, maka mereka akan mendapatkan harta yang lebih baik dan bersifat kekal sebagai upah dari keteguhan iman mereka. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus bertekun atau harus gigih di dalam melakukan kehendak Allah, meskipun di dalam situasi yang tidak mudah, meskipun kita harus mengalami tantangan yang berat. Karena hanya dengan demikian kita akan dapat memperoleh janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kita memiliki keberanian untuk menyatakan iman kita di hadapan Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kita. Sejauh mana kita bertekun di dalam melakukan kehendak Tuhan. Apakah saudara-saudari pernah mengalami hal ini? Mungkin dari hal yang sederhana, yaitu ketika saudara-saudari mau makan dan ada orang-orang di sekitar saudara-saudari yang belum mengenal Tuhan. Apakah saudara-saudari berdoa terlebih dahulu? Ya, tidak perlu dengan suara yang keras teriak, Tuhan berkati makananku ini. Tidak perlu. Tapi berdoa sebagai ekspresi dari iman saudara-saudari kepada Kristus. Atau mungkin saudara-saudari tidak berdoa karena merasa tidak enak atau sungkan atau mungkin takut di hadapan orang-orang di sekitar saudara-saudari yang belum mengenal Tuhan. Disinilah perlunya keberanian dan kegigihan di dalam mengungkapkan iman kita. Seberapa sering saudara-saudari mengajak atau mengundang teman dan kerabat saudara-saudari yang belum mengenal Tuhan untuk beribadah? Mungkin saudara-saudari pernah melakukannya dulu dan sekarang sudah tidak lagi. Karena yang bersangkutan tidak pernah meresponi ajakan saudara-saudari. Bahkan dengan jelas menolak berkali-kali ajakan saudara-saudari. Saya mau katakan di sini bahwa disinilah perlunya keberanian dan ketekunan untuk terus-menerus mengajak mereka datang kepada Tuhan. Apakah ada di antara saudara-saudari yang pernah diolok-olok baik oleh teman maupun rekan kerja, bahkan oleh saudara kandung sendiri karena melakukan kehendak Tuhan, yaitu ketika saudara-saudari berusaha hidup di dalam kekudusan dan kejujuran? Apakah saudara-saudari pernah mengalami kerugian, bahkan kehilangan pemasukan karena berusaha melakukan kehendak Tuhan? Dalam hal ini mungkin kejujuran di dalam melakukan bisnis saudara-saudari. Apakah saudara-saudari lebih memilih tidak menaati kehendak Tuhan demi harta di dunia yang bersifat sementara? Disinilah diperlukan keberanian dan kegigihan di dalam menaati firman Tuhan. Singkat kata, jika kita bertekun di dalam melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan memperoleh janji Tuhan yang telah Ia sediakan bagi diri kita. Alasan yang selanjutnya, mengapa kita perlu meneladani pola pikir Kristus yang dipenuhi dengan kegigihan adalah karena kegigihan menunjukkan kualitas hidup kita. Saya ulangi, karena kegigihan menunjukkan kualitas hidup kita. Kualitas hidup seseorang tidak dapat diukur semata-mata dari berapa banyak harta atau uang yang dimiliki, ataupun berapa tinggi kedudukan atau jabatan seseorang, ataupun seberapa banyak gelar atau berapa tinggi pendidikan yang bersangkutan. Karena ada kalanya bagi beberapa orang yang memiliki kualitas hidup yang rendah, akan dengan mudahnya memiliki semuanya itu. Mudah mendapatkan banyak harta karena korupsi, memiliki kedudukan karena menyogok, meraih gelar dengan sekadar membayar tanpa belajar. Namun salah satu ukuran dari kualitas hidup seseorang adalah bagaimana sikap yang bersangkutan di saat mengalami kesulitan ataupun tantangan yang berat. Orang yang kualitas hidupnya rendah cenderung untuk melarikan diri ataupun menyerah di saat menghadapi tantangan. Tidak sedikit orang dengan kualitas hidup yang rendah cenderung untuk mengambil jalan pintas ketika menghadapi rintangan. Sama seperti jika kita membeli barang yang berkualitas rendah, maka barang tersebut akan mudah rusak. Jatuh sedikit rusak, digunakan sebentar ya rusak. Hal ini pernah saya alami ketika membeli sepatu secara online. Sepatu yang terlihat menarik di gambar yang ditampilkan dengan harga yang cukup murah. Saya pun tertarik dan memesan sepatu tersebut.
Ketika saya menerima kiriman sepatu tersebut, hati saya senang karena tampilan sepatu itu cukup bagus dan kelihatannya kuat. Namun ketika mulai digunakan, maka mulai terlihat kualitasnya. Pertama, tali sepatu putus ketika ditarik untuk mengencangkan sepatu. Sol sepatu mulai terlepas ketika terkena air. Kulit sepatunya pun mulai retak-retak atau pecah-pecah ketika terkena panas. Akhirnya dalam waktu beberapa bulan sepatu tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Memang sepatu tersebut kelihatannya bagus, namun ternyata tidak disertai dengan kualitas bahan yang bagus. Demikian juga jika penampilan seseorang kelihatannya baik, belum tentu kualitas hidupnya baik. Kualitas hidup yang baik terlihat ketika yang bersangkutan mengalami tantangan yang berat di dalam kehidupannya. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal kedua ayat yang ke-8. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak menyerah meskipun harus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, bahkan harus mengalami kematian. Kegigihan Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana kualitas hidup yang luar biasa. Dia tidak melarikan diri dari penderitaan, tidak menyerah dengan kesulitan, maupun tidak mengambil jalan pintas, yaitu dengan menggunakan kemampuan ilahinya untuk lepas dari penderitaan. Namun dia tetap bertahan, tetap gigih berjuang sampai menyelesaikan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dan Tuhan Yesus melakukan itu bukan untuk kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan manusia berdosa, yaitu saya dan saudara-saudari sekalian. Memang kualitas hidup seseorang tidaklah terlepas dari kegigihan yang bersangkutan di dalam menghadapi tantangan. Kegigihan ini diwujudkan dengan sikap tidak menyerah, tidak cepat putus asa, serta tidak melarikan diri dari tantangan. Kegigihan yang membuat diri kita bangkit kembali meskipun mengalami kegagalan. Sikap seperti ini pula yang dituliskan di dalam Amsal pasal ke-24 ayat 16. Amsal pasal ke-24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang terpenting bukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita bangkit. Kita boleh jatuh 100 kali, tetapi kita harus memiliki kegigihan untuk bangkit 100 kali. Kita boleh menghadapi kegagalan demi kegagalan di dalam mengatasi tantangan yang berat di dalam kehidupan kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita tidak menyerah dan kita bisa bangkit untuk terus mengatasi tantangan tersebut. Kegigihan untuk tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan, bahkan mampu bangkit untuk mengatasi tantangan inilah yang menunjukkan kualitas hidup seseorang. Mungkin tidak banyak di antara saudara-saudari yang mengetahui seorang pria asal Inggris yang bernama William Wilberforce. William lahir di kota Hull, Inggris pada tahun 1759. William merupakan seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, sekaligus menjadi anggota parlemen Inggris seperti anggota DPR di Indonesia. William merasa bahwa dia mendapatkan mandat dari Tuhan untuk menghapus perdagangan budak yang sedang marak saat itu, serta melakukan reformasi tata krama. Perdagangan budak, yaitu jual beli orang-orang yang berasal dari Afrika di akhir abad 17, merupakan bisnis yang menggiurkan dan dianggap legal. Oleh karena itu, untuk menghapus perdagangan budak bukanlah hal yang mudah. William pertama kali mengusulkan rancangan undang-undang atau RUU penghapusan perdagangan budak kepada parlemen di tahun 1789. Usulannya tersebut menimbulkan perlawanan dari pihak penentang yang sesama anggota parlemen, sehingga akhirnya ditunda sampai tahun berikutnya. Meskipun demikian, William tidak menyerah. Dia terus mengajukan RUU atau rancangan undang-undang penghapusan perdagangan budak tersebut. Bahkan William seringkali menjadi sasaran omelan dan ancaman pembunuhan karena usahanya tersebut. Suatu kali William dipukul di tengah jalan oleh seseorang. Ketika dia belum menikah, dia difitnah bahwa istrinya berkulit hitam dan bahwa dia itu suka memukuli istrinya.
Teman-temannya dituduh sebagai mata-mata yang melayani kerajaan Prancis karena pada waktu itu Inggris dan Prancis sedang berperang. Meskipun nyawanya terancam, dia tetap mengajukan rencana undang-undang kepada parlemen tanpa lelah selama bertahun-tahun. RUU yang diajukannya berulang kali kalah di parlemen. Dia harus kalah 9 kali dalam 18 tahun. Belenggu perbudakan nampaknya sukar dilepaskan karena penolakan anggota-anggota parlemen yang diuntungkan oleh perdagangan budak, oleh karena kerusuhan yang ditimbulkan oleh para budak, serta politik internasional. Tetapi William Wilberforce adalah seorang manusia yang berhati baja dalam kepedulian dan perjuangan sosialnya. Ia pernah berkata, kejahatan perdagangan budak tampak begitu hebat, begitu mengerikan, begitu tak dapat diperbaiki, sehingga pikiran saya sepenuhnya dicurahkan bagi penghapusannya. Apapun akibatnya, saya sejak saat ini bertekad bahwa saya tidak akan pernah beristirahat sampai saya menyebabkan penghapusannya. Tekad dan kegigihan William tidaklah sia-sia. Susah payah William untuk menghapuskan perbudakan baru terbayar pada tanggal 26 Juli 1833. Setelah 44 tahun berjuang tanpa kenal lelah, RUU penghapusan perbudakan yang diajukannya akhirnya disetujui parlemen dan diberlakukan sebagai undang-undang kerajaan Inggris. 3 hari kemudian, Wilberforce berpulang kepada Tuhan, yang tentunya bersuka cita menyambut hambanya yang setia, yang telah melaksanakan kehendaknya tentang kepedulian terhadap sesama sampai akhir hayatnya. Inilah kualitas hidup yang sesungguhnya. Gigih, tidak pernah menyerah sampai akhir hayat di dalam melakukan kehendak Bapa. Bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Memang, kegigihan yang diperlihatkan Tuhan Yesus dalam menanggung penderitaan untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan perlu kita teladani. Ketekunan Tuhan Yesus di dalam melakukan kehendak Bapa, yaitu menanggung penderitaan dan mengalami kematian demi menyelamatkan manusia, sangat perlu kita ikuti. Kualitas hidup Tuhan Yesus yang ditunjukkan di dalam kegigihannya untuk menghadapi masa-masa sulit sangatlah perlu kita miliki. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, saya mengajak saudara-saudari saat ini yang mungkin sedang mengalami tantangan yang tidak mudah, atau sedang putus asa, bahkan berhenti di dalam usaha saudara-saudari untuk memperoleh janji Allah ataupun menyelesaikan tujuan atau goal yang telah ditetapkan. Mari kita bangkit. Mari kita bulatkan tekad. Mari kita teladani kegigihan Tuhan Yesus. Katakan kepada diri saudara-saudari, sebesar apapun tantangan, sesulit apapun rintangan, saya tidak akan menyerah, saya tidak akan berhenti, saya akan terus melangkah. Jika saya jatuh, saya akan bangkit. Jika saya gagal, saya akan terus berusaha. Dan saya pasti dapat melakukannya, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya pasti dapat mengatasinya, karena Tuhan menyertai saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau pribadi yang penuh dengan kegigihan di dalam pola pikir-Mu. Oleh karena kegigihan-Mu, Engkau rela menderita, bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami manusia berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kegigihan-Mu itu. Dan pada saat ini kami berdoa, ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami kurang gigih di dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan kami. Kami kurang tekun di dalam menghadapi rintangan di dalam kehidupan kami, sehingga seringkali kami menyerah, seringkali kami berhenti di dalam mencapai atau menyelesaikan tujuan yang telah Engkau tetapkan bagi diri kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami untuk bisa gigih dan tekun di dalam menghadapi masalah, pergumulan, situasi yang sesulit apapun juga. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa memiliki kegigihan. Kami mampu meneladani kegigihan seperti yang Kau miliki, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkualitas. Hamba mau berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online saat ini, yang sedang berputus asa,
yang saat ini mungkin sedang menyerah, yang saat ini sedang berhenti di dalam mengejar cita-cita, impian, ataupun kerinduannya. Oh Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang bangkitkan semangat dan tekad mereka. Tuhan yang sendiri memberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus berjuang, untuk terus gigih di dalam mengatasi tantangan dan rintangan hidup mereka. Hamba juga mau berdoa, menyerahkan setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu yang saat ini sedang menghadapi beban pergumulan berat. Tuhan sendiri yang membuka jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Apapun pergumulan mereka, baik masalah keluarga, baik masalah usaha, baik masalah pekerjaan, baik masalah kesehatan, baik masalah studi, Tuhan sendiri yang menjamah mereka. Tuhan sendiri yang melepaskan, mengangkat beban pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kelepasan, terjadi pemulihan, dan terjadi kebebasan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, menyerahkan setiap jemaatmu ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada mukjizat terjadi dalam kehidupan mereka saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan yang terbaik pada Tuhan. Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan melalui rekening yang tertera di layar. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Tuhan yang maha besar. Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan bahwa kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan memberi persembahan yang terbaik pada Engkau Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Kau berkati persembahan kami Tuhan. Persembahan perpuluhan kami, persembahan kasih kami Tuhan. Sehingga semuanya itu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bernyanyi bersama-sama. Nothing's gonna stop us now. Naikkan pujian kita. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom
have called me up from the dark. Now I'm running into your lights. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, we praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. I will sing, I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. Mari bertepuk tangan bersama-sama. We praise you now. Praise you forever. Praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. Jemaat Tuhan, saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Diberkatilah engkau sebagai kepala keluarga. Diberkatilah engkau sebagai pengusaha. Diberkatilah engkau sebagai pelajar dan mahasiswa. Apapun yang engkau perbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.